dulu sebelum AKM itu pemerintah kita punya banyak skema sebenarnya. Sebelum AKM ada namanya aksi. Bagaimana kiat-kiat kita di sekolah untuk menumbuhkan minat peserta didik agar menguasai kemampuan numerasi, Bapak? Oke, ini pertanyaan yang sering muncul saya rasa ya, Iya, dan betul. memang jawabannya tidak mudah ya. Jadi eh, pertama adalah Di asesmen nasional gitu, itu ada asesmen kompetensi minimum yang membahas tentang numerasi, ya, begitu ya ya Bapak ya. betul. Nah sebenarnya dari matematika dan numerasi itu dari dua hal ini apakah sama atau Oke, apakah berbeda? Mungkin di kehidupan ya, sehari-hari itu agak apa ya bias seperti itu ya, ya, Bapak ya, ya ya, ya, gitu. ya. Oke, oke, Silakan oke. Bapak. Oke, ini mungkin juga sekaligus menyampaikan kepada pemirsa ya. Kadang numerasi mungkin ada yang mengasosiasikan dari number, bilangan. Ya. Satunya ke hitung-hitungan. Ya. Sebenarnya kalau kita cermati di kerangka yang diterbitkan oleh pemerintah kita dari Kemdikbud, definisi numerasi itu bukan bilangan. Numerasi adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam menerapkan matematika di lintas situasi. Jadi bukan kemampuan dalam berhitung memang. Nah, jadi memang kalau kita katakan ya dekat dengan PISA tadi, Mbak. Jadi mirip dengan konsep literasi matematika. Ya. Cuma di sini terminologinya numerasi di situ. Jadi lalu di mana bedanya dengan matematika? Matematika kan lebih luas ya. Artinya kalau kita bicara matematika, ada matematika sebagai ilmu yang konsepnya abstrak kan di situ. Tapi kalau begitu numerasi, bagaimana abstrak tadi dibawa ke hal-hal yang aplikatif. Jadi bedanya di situ secara sederhana. Ya. Oke, baik Bapak. Jadi memang perlu adanya ini ya Bapak ya, pengetahuan mengenai oh ternyata berbeda begitu ya. Apalagi tentunya goalsnya itu adalah sesuatu itu nanti dapat diterapkan menjadi sesuatu yang aplikatif ya Bapak ya. Nah, di sini Bapak kan adalah seorang reviewer framework assessment kompetensi minimum dan tentunya di sini banyak hal yang sudah Bapak lakukan untuk Indonesia. Salah satunya itu adalah mereview kerangka kompetensi numerasi guru yang baru saja ya Bapak ya. Mungkin Pak Aryadi bisa menceritakan bagaimana sih Bapak langkah-langkah atau mungkin kebijakan untuk kerangka kompetensi numerasi guru yang sekarang ini, Bapak. Terima kasih Mbak. Saya rasa pemerintah kita bijak ya. Artinya ketika mengkampanyekan tentang beberapa aspek krusial, contohnya yang sedang dalam topik pembicaraan kita adalah literasi dan numerasi, itu pemerintah tidak hanya melihat dari aspek ini tren sesaat ikut bisa, tidak. Saya rasa adalah memang pemerintah mengkaji bahwa itu adalah aspek krusial. Kita kan kalau kita lihat di data-data saja soft skills gitu kan, itu kan pada akhirnya yang sangat berperan penting. Nah, bukan bukan hanya pengetahuan konsep, tapi kemampuan dalam berpikir. Nah, di sini memang literasi dan numerasi dianggap sebagai pondasi untuk hal itu. Itulah kenapa pemerintah memberikan perhatian yang lebih. Lalu saya sampaikan tadi bahwa pemerintah tidak sekedar fokus pada bagaimana mengetes siswa. Jadi trennya ngetes, saya rasa tidak. Karena pemerintah juga memperhatikan tentang bagaimana penguatannya di kelas. Nah, mohon izin menyampaikan informasi ya, dulu sebelum AKM itu pemerintah kita punya banyak skema sebenarnya. Sebelum AKM ada namanya aksi, Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia. Nah, secara garis besar mungkin ada banyak kemiripan ya, AKM dengan aksi. Ya. Dan aksi pun pemerintah meluncurkan dua program secara garis besar, aksi dan aksi for school. Nah, ya aksi itu cenderung ke tesnya memang, tapi tesnya bukan untuk menjudge menghakimi siswa, tapi untuk pemetaan ya. Kita harus meluruskan di sini. Ini untuk pemetaan kemampuan pemetaan siswa. awal ya Bapak. Iya, dan aksi for school itu untuk guru. Jadi memfasilitasi guru nantinya dalam bagaimana mendampingi anak supaya lebih kuat lagi literasi matematikanya. Nah, sebelum aksi ada INAP, Indonesia National Assessment Program. Nah, ini memang tidak sepenuhnya sama dengan aksi, tapi agak-agak mirip. Karena aspek terapannya memang semakin menguat begitu adanya aksi, adanya AKM. Nah, artinya ini sebenarnya sudah diperhatikan sejak lama kan itu. Jadi bukan suatu tren sesaat, enggak, tapi memang pemerintah sudah mengkaji ini hal yang penting. Lalu hal yang tadi yang disampaikan Mbak Arsy betul sekali, creative people, sahabat guru semua, bahwa bulan Januari 2022 Dirjen GTK itu menerbitkan yang namanya kerangka kompetensi untuk literasi dan numerasi untuk guru ini ya, kerangka kompetensi guru di situ. Kita kan sudah tahu tuh
ada AKM kan yang dipetakan kan kemampuan siswanya. Iya, Ya, saya tidak akan mengatakan dites ya, tapi dipetakan, dipetakan. supaya kita tahu seberapa siap siswa dengan numerasi dan seberapa belum. Nah, sekarang support yang lain adalah supaya guru bisa lebih terarah dalam membantu siswa mengembangkan numerasi, makanya dibuat panduan di situ. Jadi ada kerangka kompetensi tadi, nanti bisa pemirsa semua unduh nantinya ya. Itu ada panduan bahwa itu sebenarnya membantu. Jadi saya ingin meluruskan bahwa ini bukan sedikit-sedikit dites. Saya rasa semangatnya bukan di situ. Iya. Semangatnya yang kerangka kompetensi adalah bukan mengetes guru kok dites terus. Enggak, tapi memang untuk memberikan rambu-rambu bagi guru supaya tahu aspek apa yang penting. Nah, nanti detailnya ada tuh di kerangka kompetensi. Ada pengetahuan profesionalnya, baik tentang keilmuan numerasinya, ya, terus ada bagaimana cara mengajarkannya, terus bagaimana konsep untuk selalu mau belajar berkelanjutan. Jadi memang itu adalah salah satu bentuk dukungan pemerintah di situ untuk semakin memperkuat numerasi. Oke, baik. Jadi dari guru nanti untuk siswa ya, Betul. Bapak ya. Dan tentunya di sini support dari pemerintah salah satunya adalah untuk membuat kerangka tadi ya, Bapak Betul, ya. betul. Dan itu ditujukan untuk guru apakah semuanya atau Yang ini? sudah launching Januari ini Mm-mm. adalah SD. Oh, Karena baik. memang kan bertahap ya, kita kan berjenjang. Dan juga salah satu pertimbangan lain kan tentang learning loss di masa Covid ini kan. Iya, betul. Jadi salah satu isu besar adalah adanya learning loss. Jadi memang sementara di SD cuma sejauh dari yang pernah saya ikuti diskusinya saat mereview dokumen tersebut, memang harapannya nanti bisa diekskalasi sampai ke jenjang berikutnya. Baik, dan tentu saja di sini kita berharap bisa sampai di jenjang-jenjang berikutnya ya, Iya, Bapak ya. betul. Dan biar nanti semakin bermanfaat lagi apalagi untuk meningkatkan numerasi siswa ini ya, Bapak ya. Baik, di sini ada pertanyaan menarik ini Bapak dari Bapak Afrizal Bakri, SMP Negeri Unggul Damas Raya. Beliau menanyakan terkait dengan numerasi dan literasi merupakan hal yang diujikan dalam pelaksanaan ANBK, Asesmen Kompetensi Minimum. Bagaimana kiat-kiat kita di sekolah untuk menumbuhkan minat peserta didik agar menguasai kemampuan numerasi, Bapak? Oke, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Ini pertanyaan yang sering muncul saya rasa Iya, ya, betul. dan memang jawabannya tidak mudah ya. Jadi pertama adalah tentu sebelum kita mengarahkan siswa mampu, kita arahkan dulu supaya siswa mau kan di situ. Iya. Jadi kita bagaimana bisa semakin mengemas pembelajaran matematika maupun bahasa Indonesia dalam konteks literasi dan numerasi yang semakin membangkitkan minat belajar siswa. Ya mungkin sulit-sulit. Artinya menantang lah ya, saya kata menantang. Maka caranya saya rasa pertama itu buat anak lebih mau ya. Caranya saya rasa sih bisa dengan perlahan ya. Kalau kita baca-baca kan ada banyak skema pembelajaran yang bisa diterapkan. Bahwa matematika pun bisa didekati dengan berbasis proyek, penemuan. Iya. Apalagi mohon izin, saya kaitkan lagi dengan yang lain. Ada namanya kurikulum prototype yang saat ini sedang diterapkan di Iya, sebagian betul. sekolah kan di situ. Nah, salah satu hal yang ditekankan di kurikulum prototype adalah adanya pembelajaran berbasis proyek. Iya. Nah, saya rasa ini juga akan menarik ketika anak secara tidak sadar sebenarnya sedang bermatematika. Nah, jadi PR-nya bukan langsung ada sederetan soal gitu ya. Iya, itu langsung bikin pusing, wah, Bapak. pusing, Mbak. Mungkin pusing. Wah, harus bilangan menghitung. Tapi bagaimana ketika basisnya proyek atau aktivitas yang menyenangkan? Saya rasa ini suatu langkah yang bisa mendekatkan siswa dengan matematika. Iya. Jadi itu dulu, kita ajak mereka mau dulu sebelum mampu. Nanti begitu semakin siswa mau mendekati matematika, saya rasa pada akhirnya kita bisa memperkuat penguasaan matematika mereka. Karena bisa jadi memang ada ya, tadi PISA ya, tadi menyambung ke PISA Mbak ya, Iya. nyambung kembali ke PISA lagi. OECD itu tidak hanya ngetes PISA, tidak hanya mengukur kemampuan siswa saja, tapi ada juga pemetaan tentang yang namanya mathematics anxiety. Nah, jadi ada survei itu dari PISA itu tentang kecemasan matematika. Kecemasan matematika. Kecemasan matematika. Dan memang faktanya tidak sedikit siswa yang sudah cemas terlebih dahulu dengan matematika. Nah, itu kan akhirnya tadi makanya saya katakan mau dulu kita dekatkan mereka dengan matematika. Jadi saya yakin teman-teman guru, Bapak Ibu guru di sekolah itu punya banyak pengalaman dan pengetahuan tentang pembelajaran yang menyenangkan. Jadi saya rasa silakan saja. Apalagi sekarang kan konsepnya merdeka belajar. Iya. Jadi punya fleksibilitas yang lebih tinggi. Iya, betul. Dan tentunya ini sangat menarik sekali ya Bapak ya, ketika pembelajaran matematika dikemas dengan mudah, itu caranya adalah kuncinya menyenangkan dulu gitu ya Bapak ya. Jadi nanti teman-teman ini
peserta didik tentunya ini biar lebih semangat lagi untuk belajar matematika. Ya. Dan di sini juga kalau di Sahabat Guru ini juga ada Sahabat Guru Training nih. Jadi ini bisa support untuk guru-guru di seluruh tanah air. Kita juga ada training matematika smart itu untuk guru-guru yang memang mau meningkatkan kapasitas dirinya gitu ya untuk belajar dan mengajarkan matematika menjadi lebih menyenangkan ini. Berarti Silakan nih. pertanyaan Pak Bakri tadi itu jawabannya udah salah satunya Iya, itu. ini salah satunya dari Sahabat Guru nih ya Bapak ya. Iya, baik. Dan kita lanjutkan nih Bapak ya, tadi kaitannya dengan numerasi, di mana memang hal ini menjadikan hal yang penting sekali ya, bahkan fundamental sekali ya Bapak ya. Nah, hal apa saja yang dapat dijadikan suatu tolak ukur untuk kemampuan numerasi siswa Bapak? Kalau kita bicara tolak ukur ya, kita kembali ke definisi awal tentunya ya, bahwa numerasi adalah kemampuan dalam menerapkan. Maka tolak ukurnya tentu bukan seberapa tahu siswa tentang konsep, kan, tapi seberapa bisa. Nah, ini sekali lagi memang isu yang global ya. Di Uni Eropa tahun 2014-an ya kisaran itu ada namanya program namanya MASCIL. MASCIL? Mathematics and Science for Life. Jadi itu mengintegrasikan sains dan matematika dalam rangka apa? For life. Jadi memang aspek penerapan di kehidupan. Nah, jadi memang ketika tolak ukurnya apa numerasinya berkembang ya tadi seberapa siswa tahu tentang penerapan matematika. Sebenarnya saya rasa tidak jauh kok ketika baca koran saja. Matematika kan tidak hanya aljabar. Ya, kita bicara secara luas. Baca koran ada berita tentang misalkan fluktuasi kurs mata uang. Itu saya kan sudah bermatematika. Ketika anak bisa mencerna bagaimana grafik naik turun, itu maknanya apa. Lalu ketika mungkin pada event-event tertentu kadang ada survei, ada polling, itu kan juga matematika. Jadi saya rasa tolak ukurnya itu. Makanya ketika tadi menyambung ke pertanyaan sebelumnya tentang bagaimana supaya bisa memperkuat numerasi siswa, tadi saya katakan siswa mau dulu kan. Nah, kita mungkin bisa membaca dari koran. Artinya gini, kita bisa membawa koran ataupun hal-hal di sekitar siswa ini loh. Bukan langsung ini matematika, biar mencermati saja bahwa ada ini, coba menurut kalian apa nih artinya. Itu kan sebenarnya bermatematika. Jadi saya rasa tolak ukurnya nanti di situ. Ketika anak sudah bisa mengomunikasikan matematika di sekitar mereka itu. Saya rasa itu tolak ukurnya di situ nanti. Ya, baik. Jadi nanti outputnya itu diharapkan siswa bisa mengkomunikasikan secara ini ya Bapak ya, matematik, secara matematik, terapannya tentunya gitu. Dan ini memang menarik sekali ketika memang bisa diaplikasikan. Bahkan nanti guru ya, tentunya guru karena memang nanti yang memberikan pemantik untuk para siswanya tentunya ya Bapak ya. Baik. Dan di sini apa saja ya Bapak yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kapasitas literasi numerasi tentunya untuk peserta didik dan juga kualitas literasi di Indonesia ini Bapak? Oke. Saya rasa untuk meningkatkan itu ada beberapa hal yang saya bicara yang dalam ranah kelas saja ya. Iya. Jadi yang pertama tadi adalah memberikan bagaimana pengalaman belajar matematika yang fun. Tadi kan ada yang smart tadi ya dari Sahabat Guru. Saya rasa smart tadi menawarkan bagaimana pembelajaran matematika yang menyenangkan. Ya. Nah, jadi saya rasa joyful learning ya, itu pembelajaran yang menyenangkan itu adalah salah satu aspek yang krusial gitu. Bahkan dalam belajar apapun. Nah, sehingga dalam konteks literasi di sini saya rasa anak bisa diajak joyful yaitu belajarnya secara menyenangkan adalah dengan sekali tadi bukan sekedar berhitung matematika, kita paparkan beberapa aspek terapannya. Mungkin ketika akan belajar statistika ya, yang kita bawa ke kelas bukan tulisan gurunya nulis panjang lebar, guntingan di koran, informasi yang relevan itu. Beberapa waktu yang lalu itu ada itu, saya lihat di lini masa ya, sosial media. Ternyata banyak juga orang yang jeli, Mbak. Di salah satu TV swasta itu menayangkan data tentang COVID tapi dengan cara yang tidak tepat. Itu tentang BOR, bed occupancy ratio ya, tentang ketersediaan kamar di rumah sakit. Jadi itu menyajikannya tidak tepat itu. Bahwa itu disajikannya dalam diagram lingkaran itu ya. Diagram lingkaran kan menjadi banyak bagian. Tapi perbagiannya ukurannya sampai 50%-an. Artinya secara total kan seharusnya 100%. Iya, betul. Ternyata itu menjadi heboh di media, di sosial media. Artinya kan sebenarnya banyak yang ngeh juga ke arah situ. Iya, betul. Nah, jadi saya rasa isu-isu ini bisa kita angkat ke kelas gitu loh.
Sehingga ketika misalkan contoh sederhana, guntingan di Instagram ini sedang heboh ini, menurut kalian apa sih yang salah dari sini? Itu kan menyenangkan. Anak Iya mencerm- benar. Nah, jadi saya rasa sebenarnya banyak gitu loh. Kita bisa membawa di situ. Apalagi kalau jenjang sekolah dasar lah ya. Iya. Saya rasa matematika di SD banyak terapannya di situ. Bahwa kita membawa benda nyata, kita membawa anak bahkan outdoor mathematics kan itu. Jadi saya rasa itu. Jadi keluarkan anak dari kerangkeng textbook yang mungkin banyak sifatnya sangat formal, abstrak gitu. Bawa aja, kita gunakan banyak sumber daya di sekitar kita bagi teman-teman guru. Saya rasa tadi dari koran atau dari benda-benda di sekitar. Saya rasa jadi kita yang pelan-pelan saja di situ. Artinya bahwa minimal kan gini, mindset anak bisa terbuka gitu. Bahwa yang mungkin mereka selama ini matematika itu hitung-hitungan rumit, sekarang bahwa itu loh matematika. Minimal mindsetnya dulu di situ. Nah, saya rasa itu yang sangat krusial, mengkampanyekan matematika yang ada di sekitar kita. Matematika yang humanis lah, bukan matematika yang teoritis.